Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1266 sampai bab 1270. Setelah Omi menembak pria itu sampai mati, dia segera menggunakan pembersih udara mayat untuk menghilangkan jejaknya. Lalu dievakuasi ke lokasi yang jauh. Setelah menunggu seperti ini selama beberapa hari lagi, tenggat waktu semakin dekat, dan saya yakin orang-orang terkuat dari berbagai sekte lain telah tiba. Dengan demikian, Omi memasuki sekolah Gunung Sup lagi bersama Mu Yihao, dan Samira kembali ke gerbang tak berujung. Ini untuk mengurangi masalah yang tidak perlu. Senior tanpa tulang, awan cahaya angin. Kapanpun kamu datang. Begitu dia memasuki kota di kaki sekte Gunung Sup, Omi bertemu dengan Penatua Boneles. Aku baru saja tiba juga. Apakah kamu tidak memiliki Jiao hitam sebagai alat terbang? Kenapa baru saja tiba juga? Oh, Black Jiao sakit dan tidak membawanya. Omi tersenyum. Boni senior tidak lagi mengajukan begitu banyak pertanyaan. Senior Bonfrey, kapan kamu akan naik ke gunung? Saya tidak tahu, kata Boneles. Ingatlah untuk membaca buku dalam 1 detik. Kamu adalah orang terkuat di seluruh Jianghu. Jadi semua orang melihatmu. Boni bertanya-tanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa sekelompok orang yang datang dari gunung memiliki orang terkuat di alam Dengfeng? Aku menghitungnya. Oh, sekarang setelah itu terjadi. Ayo naik. Ayo pergi. Pria tua tanpa tulang itu berkata dengan kulit kepala yang keras. Omi dan Boni Old Man terbang ke sekte Gunung Sup bersama-sama. Di aula utama sekte Gunung Sup, ada sekelompok orang yang tinggal di sana. Dan orang-orang dari sekte Gunung Sup yang belum diusir melayani kelompok itu seperti pelayan. Berhenti, setelah Omi dan Boneles terbang. Segera ada beberapa perfeksionis leluhur yang menghentikan mereka. Untuk apa? Boneles berkata. Tidakkah kamu mengatakan, izinkan para pemimpin dari berbagai sekolah dan sekte datang ke sini. Kamu dari sekte apa? Mojo. Anda, gerbang tak berujung. Kata Don Omi. Masuk. Omi dan Boneles berjalan di aula utama. Omi melihat-lihat. Ada sekelompok orang yang tergeletak di aula utama. Lelaki tua Wang Rufang. Serta beberapa Grandmaster sekte lainnya. Bahkan Liu Xuan dari sekte Naga Ilahi dan penyihir tua Wang Yang telah tiba dan berlutut di aula utama. Selain itu, tidak ada orang lain yang terlihat. Begitu Omi dan Boni Old Man masuk, Liu Xuan dari sekolah Naga Ilahi berkata, Senior Boneles, Windy Cloud, berlututlah dengan cepat. Alis Boneles mengernyit. Mengapa berlutut? Di mana sekelompok orang itu? Bukankah saya mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang menyangkal puncak? Mengapa itu hilang? Cepat berlutut, Liu Xuan berteriak. Orang tua tanpa tulang itu menyala. Aku tidak akan gemetar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi istana. Kamu tidak gemetar. Lalu pergilah ke neraka. Pak Tua Boni menoleh dengan panik. Tetapi sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, kepala Pak Tua Boni berakar dari tanah. Terlalu kuat. Bahkan tidak pada level yang sama. Pak Tua Boni, kesempurnaan agung leluhur terkuat, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan orang lain di depan alam kenaikan puncak. Ah, kepala pria tua Boni itu diputar tepat di bawah kaki Omi. Mata pria tua Boni itu masih terbuka lebar dan mulutnya hancur dan bergerak beberapa kali. Jelas belum mati sepenuhnya. Omi merasakan hawa dingin di tubuhnya. Dan ketika dia melihat ke atas, mata seorang pria langsung menatap mata Omi dan bertanya, apakah kamu tidak akan berlutut juga? Sebelum Omi bisa berbicara, Mu menekan Omi dengan keras. Omi juga lemas tak berdaya. Jika dia ragu-ragu terdiam, kepala Omi juga akan bersandar ke tanah. Seseorang kesetiaan lelaki tua tanpa tulang itu harus mati. Belum lagi Omi. Semua orang yang berlutut di istana pucat. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Dan seluruh udara istana memancarkan tekanan yang gamblang. Pria kuat itu duduk di kursi di atas aula utama. Melirik sekelompok orang yang tergeletak di aula utama. Dan bertanya, sekte lain mana yang belum datang? Semua orang saling memandang seolah-olah masih ada beberapa pemimpin sekte yang belum datang. Tetap saja, masih ada beberapa lagi. Yang terkuat di depan kelompok itu berkata, baiklah. Kalau begitu kamu bisa terus berlutut sampai semua pemimpin sekte berkumpul. Dan jika ada yang berani bangun, kamu tahu hasilnya. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi lagi melalui pintu samping aula utama.
Begitu pria itu pergi, mereka semua merasa lega. Seolah-olah batu-batu besar yang menindas di tubuh mereka telah menghilang. Namun, tidak ada yang berani berdiri. Saat ini, wajah Omi juga sangat putih. Omi dipenuhi amarah. Tidak menyangka akan dihina seperti rupa begitu dia naik gunung. Dan saat ini, kepala lelaki tua tanpa tulang itu masih berkembang guling dengan damai di sisi Omi, yang sepertinya mengingatkan Omi untuk tidak bertindak gegabah. Brengsek, Omi memeriksa. Set, jangan keras. Muyong berada di sana sedang sibuk. Omi benar-benar ingin marah saat ini. Tapi apa yang bisa membuatnya marah ketika bahkan lelaki tua tanpa tulang itu meninggal dalam hitungan detik? Misalnya, berlutut saja, kalian semua di sini berada di Jianghu. Leluhur dari berbagai sekolah. Bagaimana kalian bisa menanggung hutang seperti itu? Ujar Omi. Seorang lelaki tua yang berlutut di depan Omi memancarkan. Hadir. Siapapun yang duduk jelas berlutut. Senior. Jika para pemimpin dari beberapa sekte yang tersisa tidak pernah datang, apakah mereka terus tersungkur? Kata Don Omi. Atau apa? Apakah kamu tidak berani bangun? Bahkan Boneles sudah mati. Yang berani bangun. Lebih baik meletakkan semua martabat di depan yang kuat. Wind Lightning. Kamu masih muda dan penuh janji. Sayang sekali kamu sudah mati. Tapi tidak masalah jika kita mati. Kita tidak akan bisa maju ke alam Dengfeng. Dan hari besar tidak akan lama. Ya, Wind Lightning. Kamu masih sangat muda. Kamu yang paling menjanjikan. Sebaiknya kamu bertahan. Jika kita semua mati, kami akan mengharapkan kamu untuk membalas dendam kami di masa depan. Jika memungkinkan. Omi dipenuhi gigi dan berkata, aku pasti akan membalas dendam. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penguasaan besar datang dari luar. Tidak tahu leluhur sekte mana dia. Kalian, begitu lelaki tua itu memasuki aula utama. Dia terkejut melihat berlutut di aula utama. Orang-orang kuat dari berbagai sekte. Murid hitam. Berlututlah dengan cepat. Salah satu lelaki tua yang berlutut itu mengingatkan. Apa? Apa yang terjadi di sini? Sudah terlambat jika kamu tidak gemetar. Lelaki tua tanpa tulang itu hanya terlambat sedetik dan akhirnya mati. Orang tua bernama murid hitam segera melihat tanah. Tengkorak lelaki tua tanpa tulang itu. Ah, wajah murid hitam menjadi pucat. Aduh, tepat pada saat itu. Sebilah pisau melintas. Ketukan orang tua yang baru saja masuk ke sini. Yang disebut murid hitam. Kepalanya dipenuhi. Kerumunan menghela nafas. Sudah terlambat untuk menyuruhnya berlutut dengan cepat. Dia masih di sana dalam keadaan yang diharapkan dan akhirnya mati. Orang tua itu memanggil murid hitam. Setelah dipasarkan dari tanah. Dipasarkan dan dipasarkan. Dan kembali ke sisi Omi. Saya akan pergi. Omi menekankan. Memutar kepala lelaki tua tulang tanpa di sebelah kirinya. Dan kemudian satu lagi di sebelah ingatannya. Dua kepala dipasarkan guling di sisi kiri dan ketebalan. Meskipun murid hitam sudah mati, Aula tidak melihat orang kuat dari alam penyangkal puncak yang baru saja masuk. Semua orang masih tergeletak di sana. Dan tidak ada yang berani bangun. Bagi sekelompok orang itu, siapapun di Jianghu ini seperti ayam, bebek, sapi, dan domba yang bisa disembelih tanpa memandang bulu. Jadi tidak ada yang berani menganggap serius hidup mereka sendiri. Setelah sekitar 2 jam, seorang pria tiba-tiba masuk keluar aula utama. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Pakaian yang dikenakan pria ini mulia. Yoho, masih lemas. Setelah pria itu masuk, dia sedikit menonjolkan kerumunan. Dan kemudian, pria itu berjalan ke depan. Pria yang tergeletak di depan sekarang adalah lelaki tua itu, Wang Rufang. Pria berusia 30 tahun itu duduk telentang Wang Rufang di pantatnya seperti sedang menunggang kuda. Anda, Wang Rufang sangat marah. Yang bisa berdiri dihina seperti ini. Namun, pria itu mencibir. Apa? Aku masih tidak bisa membelakangimu. Apakah Anda tahu siapa saya? Biar ku beritahu. Namaku Yuan Linghua. Pembangkit tenaga listrik alam penyangkal puncak tadi adalah ayahku. Hahaha. Ternyata pria berusia 30-an ini adalah putra dari pembangkit tenaga listrik alam penyangkal puncak itu. Yuan Jie. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memiliki ayah alam yang menyangkal puncak. Pria itu bernama Yuan Linghua. Wilayahnya sendiri. Dia hanya pada tahap awal alam leluhur. Di aula ini, dia dianggap sangat lemah. Bahkan yang terlemah, adalah leluhur yang lengkap. Tetapi sayangnya, dia memiliki ayah alam Dengfeng. Pria itu bernama Yuan Linghua. Mungkin karena punggung Wang Rufang semuanya tulang. Duduk tidak nyaman. Berdiri. Bersenandung. Tulang tua. Masih tidak akan mati. Sial, diafragma pantatku sakit. Setelah mengatakan itu, Yuan Linghua berjalan menjauh dari pintu samping aula utama.
Tubuh Wang Rufang gemetar karena marah. Tetapi dia adalah Wang Rufang di Jianghu. Betapa posisinya itu. Konferensi Jianghu ini. Dia adalah orang terkuat yang telah mengalahkan lelaki tua tanpa tulang Pada saat ini dia benar-benar dipermalukan di sini. Memikirkan hal ini, Wang Rufang berdiri. Senior Wang Rufang, kenapa kamu berdiri? Cepat berlutut, semua orang sibuk menasihati. Wang Rufang berkata, semuanya, maafkan saya. Saya tidak akan menerima pelanggaran ini. Namun, hari besar saya semakin dekat. Jika saya mati, seolah-olah saya telah mencapai hari besar saya lebih awal. Omi juga langsung berdiri dan berkata, senior semuanya, semakin kita takut mati, semakin mereka akan menghina kita. Semua orang berdiri, punya nyali untuk membunuh kita semua. Mereka memanggil kita ke sini untuk tujuan membuat kita membantu mereka dengan bisnis mereka. Saya tidak percaya mereka akan berani membunuh kita semua. Bunuh kami yang akan bekerja untuk mereka. Semua orang berdiri. Setelah itu, semua orang berdiri. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Dan pria yang baru saja mencapai alam puncak masuk. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Wang Rufang terengah-engah. Aku izinkan. Apakah kamu mencari kematian? Hahaha ya. Aku sedang mencari kematian. Hari besarku sudah dekat. Apakah aku masih takut mati? Rufus Wang mencibir. Anda, orang-orang tua lainnya juga sibuk berkata. Ya, hari besar kita hampir berakhir. Jadi apa salahnya mati? Kamu punya nyali untuk membunuh kita semua. Pria di alam Deng Feng tertawa. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Hanya kesempurnaan agung leluhur. Dan Anda sudah mendekati hari besar Anda. Betapa besarnya. Sama baiknya. Saya tidak akan menyiksa Anda lagi. Saya memiliki sesuatu yang saya perlukan bantuan Anda sekarang. Jika saya tidak dapat melakukannya dengan benar, saya akan mencakup semua klan di seluruh benua. Jika saya melakukannya dengan benar, saya dapat mengampuni Anda penduduk asli yang miskin. Hah, siapapun yang berani lagi, saya akan segera mengirim seseorang untuk melihatnya. Dari klan, kamu bisa takut mati. Aku tidak percaya bahwa klanmu juga bisa takut mati. Semua orang tidak berani berbicara lagi. Bahkan Wang Rufang tidak berbicara lagi. Alasan semua orang datang ke sini untuk dipermalukan adalah karena klan. Apa yang Anda ingin kami lakukan untuk Anda? Orang tua untuk pria di alam puncak berkata. Saya sedang mencari seseorang. Siapa orang ini? Siapa namanya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu, seseorang datang dari seberang lautan yang jauh. Ukuran bela diri besar di mana kita berada. Kamu tidak dapat menunjukkan seperti itu sama sekali. Jika begitu mudah ditemukan, mengapa saya mengundang Anda ke sini? Anda memberi saya satu persatu. Kekuatan seluruh sungai. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan satu anak pun yang datang ke sini 50 tahun yang lalu. Setidaknya beritahu kami karakteristik apa yang dimiliki orang yang Anda cari, kata Liu Xuan dari Sekte Naga Ilahi. Omi agak gugup saat ini. Omi sangat jelas bahwa orang yang mereka cari adalah dia, 9 dari 10. Jika mereka tahu bahwa orang yang mereka cari berdiri tepat di depan mereka, maka Omi, hari ini, sudah memiliki kesempatan untuk mati. Mungkin tidak segera, tapi pasti dia akan ditangkap. Dan setelah dia ditangkap, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti akan mati. Dan mereka harus memotong akar lehernya. Omi mencoba yang terbaik untuk bertindak tenang dan tidak membiarkan pembangkit listrik tenaga listrik yang menyangkal puncak itu melihat apapun. Tetapi sesak dia berdiri di ujungnya. Tidak ada karakteristik apapun. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa orang itu sekarang berusia antara 50 dan 60 tahun. Jika tidak ada yang lain, orang itu tidak boleh lemah dalam seni bela diri. Dan bakatnya harus lebih kuat dari rata-rata orang. Lagi pula, dia adalah seorang jenderal terkenal. Itu semua informasi yang bisa saya berikan. Keterampilan bela diri tidak lemah. Bakat yang kuat. Semua orang tiba-tiba teringat pada seseorang. Omi. Omi sekarang berkeringat dingin. Dan meskipun dia tidak memiliki fitur apapun untuk ditawarkan, karena baru berusia 50 atau 60 tahun, bakatnya untuk seni bela diri tidak lemah, yang membuat orang percaya. Beberapa orang di istana memikirkan Omi, tetapi tidak ada yang berbicara. Jika itu benar-benar Omi, maka Omi pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ingat, kamu hanya punya setengah waktu bulan. Setelah setengah bulan aku ingin kamu membawakanku orang yang aku cari. Jika tidak, kamu tahu, keluar. Semua orang panik dan pergi ke aula utama dan dengan cepat turun gunung. Omi pun langsung terbang menjauh. Sesampainya di dasar gunung,
Mu berkata, Omi, sepertinya kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mudah bagi orang untuk memikirkanmu. Lagi pula, penampilanmu di konferensi Jianghu. Semua orang melihatnya. Kamu memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Itu cocok dengan orang yang mereka cari. Meskipun saya tahu bahwa Anda jelas bukan orang yang mereka cari. Tetapi bagaimana jika mereka lebih suka membunuh orang yang salah darinya? Omi berkata, ayo kembali ke gerbang tak berujung dulu. Pada saat itu, di belakangnya, Ru Fangwang berteriak, Tuan Muda Feng, mohon tunggu sebentar. Senior Wang Rufang, ada apa? Wang Rufang berkata, Tuan Muda Feng, dapatkah Anda memberi tahu saya jika orang yang mereka cari adalah Anda? Maaf, itu karena kamu sangat luar biasa sehingga kami memikirkanmu sejak awal. Omi berkata, bagaimana mungkin aku? Jika itu aku, mengapa aku cukup bodoh untuk datang ke sini? Aku pasti sudah pergi. Itu benar, Senior Wang Rufang. Kalau begitu kita akan kembali dulu. Aku pasti akan mencarimu di mengakuiku. Bagus. Omi dan Muyong meninggalkan jangkauan sekolah Gunung Tang dengan api dan kembali ke gerbang tak berujung. Setengah hari kemudian, Omi kembali ke gerbang tak berujung. Berangin. Bagaimana masalahnya? Istri guru Omi sibuk bertanya. Sensei, masalahnya tidak terlalu bagus. Sekelompok orang itu benar-benar datang mencari seseorang. Mengatakan bahwa mereka adalah sejenis ikan yang bocor. Jika tidak ada yang lain, mereka pasti mencariku. Ah, lalu bagaimana? Saya yakin bahwa pada akhirnya, ketika dorongan datang untuk mendorong, seseorang akan melaporkannya kepada mereka. Dan saya adalah seseorang yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Beruntung mereka tidak bertanya-tanya sendiri ketika mereka datang ke benua ini. Atau mereka pasti sudah datang kepada kita. Kalau begitu cepatlah dan memikirkan sesuatu. Jika tidak berhasil, kita harus lari dulu. Karena kita punya Little Black dan Little Fire, mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Kata istri guru itu, tidak ada gunanya. Mereka memiliki lebih dari memikirkan Jiao Hitam. Dan mereka lebih besar dan pasti lebih cepat dari Little Black. Dan dengan begitu banyak dari mereka, tidak ada jalan keluar bagi kita. Ah, catatan itu akan menjadi akhir dari itu. Beberapa dekade yang lalu, orang tuamu, kedua orang tua, berjuang sangat keras untuk memasukkanmu ke dalam kotak dan menyebarkan lautan untuk datang ke sini untuk menyelamatkan hidupmu. Dan sekarang, mereka datang kepada kita. Omi seluruh gigi. Sekarang kekhawatiran terbesar Omi adalah gerbang tak berujung. Jika dia tahu itu, dia tidak repot-repot membangun gerbang tak berujung sejak awal. Begitu itu terjadi, itu pasti akan membahayakan gerbang tak berujung. Istri guru itu berkata, bubarkan gerbang tak berujung sebelum mereka mengetahui bahwa itu kamu. Membubarkannya. Mudah untuk mengatakan. Dengan begitu banyak orang. Membubarkannya pasti akan menyebabkan kegemparan di sungai dan danau. Mungkin ini lebih mencurigakan. Jika kamu tidak bubar, pertanda, cepat atau lambat seseorang akan datang ke pintumu. Dan pada saat itu mereka akan membantai gerbang tak berujung hingga bersih. Omi berpikir untuk waktu yang lama. Dia pikir dia bisa mulai menjalani kehidupan yang stabil untuk waktu sementara. Siapa yang tahu bahwa musuh akan datang dan berada dalam keadaan yang sangat pasif. Omi mengumpulkan semua keluarga dan teman-temannya untuk rapat. Omi berkata kepada semua orang, semuanya, saya yakin banyak dari Anda masih belum tahu apa yang terjadi. Saya akan mulai dengan mengatakan sesuatu tentang identitas saya. Sebenarnya, saya tidak dilahirkan di benua ini, saya. Yan Xinyi menyela Omi dan berkata, lebih baik aku mengutarakannya. Yan Xinyi memberitahu semua orang segalanya tentang kejadian yang menyambut Omi sejak awal. Mu terkejut dan berkata, ya Tuhan, jadi sekelompok orang dari sekolah Tangshan itu. Apa yang mereka cari, kan? Omi menganggukkan kepalanya. Tidak sepenuhnya yakin. Tapi menurutku itu cukup dekat. Ini pasti orang yang membunuh orang tuaku. Tapi aku baru berusia 2 atau 3 tahun ketika mereka membunuh orang tuaku. Mereka tidak tahu aku ada. Itu alasan aku lolos begitu saja. Tapi tidak ada tembok kedap udara di dunia. Sekarang mereka masih tahu saya ada. Saya harus menjadi satu-satunya ikan yang lolos. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk menemukanku. Ikan kelalaian. Saat itu tuanku. 9 dari 10. Juga kehilangan nyawanya karena ini. Ah, astaga. Ini sudah berakhir. Wajah semua orang berubah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Omi menyembunyikan rahasia besar dalam hidupnya. Omi hampir tidak memberitahu siapapun tentang ini. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Yan Xinyi berkata, sekarang tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali kalian. Ketika Dingru dan saya menemukan Fenger, kami tidak pernah memberitahu siapapun.
kecuali Song Dingtian yang dipasang. Tetapi Song Dingtian sudah mati. Muyu berkata, tapi Wind Lightning sangat terkenal sekarang. Sebuah sensasi. Cepat atau lambat mereka akan memusatkan perhatian mereka pada Wind Lightning. Kita harus bersiap untuk ini lebih awal. Simran berkata. Namun, jika kita berpikir bahwa Omi adalah orang yang mereka cari, pasti seluruh Jianghu akan mencarinya. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Dan dengan begitu banyak dari mereka dan begitu banyak Jiao hitam, kemana kita bisa melarikan diri? Semua orang merenung sesaat. Omi berkata, hal-hal telah sampai pada ini. Kita tidak punya jalan keluar lain. Hanya ada dua jalan. Dua jalan yang mana? Pertama, janganlah mereka mengutip saya. Kedua, bubarkan gerbang tak berujung dan melarikan diri secepat mungkin. Jika mungkin untuk menghindari dampak buruk, itu pasti yang terbaik. Tetapi bagaimana Anda mencegah mereka mewujudkan Anda? Omi berpikir dan bertanya kepada istri gurunya. Istri guru, apakah peti itu masih ada ketika kamu pertama kali menemukanku? Masuk, di mana itu? Di Sekte Naga Ilahi. Kami menyembunyikannya pada awalnya. Omi berkata, jika saya ingin mereka tidak mengirimkan saya, maka itu pasti dengan bantuan benda ini. Kita mendapatkan peti ini kembali. Dan kemudian memberitahu faksi-faksi utama. Dan mengarang cerita. Mengatakan bahwa orang biasa yang tinggal di tepi laut menemukan peti ini. Sayangnya. Tetapi, anak di dalam dada telah meninggal. Saya pikir itu akan lebih meyakinkan. Setelah semua, dada itu bisa ditunjukkan sebagai sesuatu dari seberang lautan yang jauh. Mu mengangguk dan berkata, itu ide yang bisa kita coba. Tapi bagaimana jika kita menemukan nelayan acak untuk piknik sebagai orang yang menemukan peti? Tapi bagaimana jika pihak lain menggunakan mesmerisme? Saya punya ide. Mari kita cari menampilkan kerangka anak-anak dan berpura-pura kami menemukan peti ini. Dan kerangka di dada adalah yang mereka cari. Dengan begitu, kematian bukanlah jaminan. Haha, ide yang cukup bagus. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tapi kita bisa mencobanya. Jika kita benar-benar bisa membodohi mereka, maka Omi akan aman untuk saat ini. Dan kita akan punya lebih banyak waktu untuk menghadapinya. Lagi pula, pada tahap ini, kita tidak bisa menghadapi musuh seperti ini apapun yang terjadi. Omi berkata, kalau begitu aku dan bibiku, kita akan segera kembali ke sekolah naga ilahi. Mengambil peti itu, lalu menemukan sekte lain dan kita semua akan mengirim peti itu ke sekolah Tangshan. Mengapa kita perlu mencari sekte lain untuk mengirimkannya bersama? Ini untuk membuat semua faksi besar lainnya berpikir mereka telah diposting juga. Jadi jangan biarkan mereka menarik perhatianku. Omi dan Shizun segera memulai perjalanan mereka. Dan berjalan ke Sekte Naga Ilahi dalam beberapa jam. Namun, baik Liu Xuan dan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi belum kembali dari Sekte Gunung Tang. Dan mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan perjalanan secepat api kecil dan hitam kecil. Istri guru menemukan itu dan kotak di dalam gua tersembunyi. Di dalam kotak, semua pakaian yang dikenakan Omi pada awalnya masih ada. Saya tidak tahu kain seperti apa yang mereka buat. Mereka masih belum sepenuhnya busuk. Tentu saja, surat itu, Omi juga melihatnya. Tulisan tangannya sangat indah. Sepertinya itu ditulis oleh seorang wanita. Omi melihat surat itu. Air mata mengalir di wajahnya. Surat ini, itu pasti ditulis oleh ibunya. Tapi sayangnya, Omi bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Mungkin, ibunya tidak setua Omi saat ini ketika dia menulis surat ini. Ibu, aku pasti akan membalas dendammu. Omi manis gigi. Fenger, jangan sedih. Untuk membalas dendam, pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu hidup. Musuh terlalu kuat. Kita hanya bisa mengambil tindakan demi melihatnya. Aku mengerti. Ayo pergi. Kita akan menemukan tulang seorang anak berusia 3 atau 4 tahun sekarang. Yah, sayang sekali kamu tidak bisa mempertahankan pakaian yang kamu kenakan sebagai seorang anak. Omi melihat pakaian itu, yang lebih dari 2/3-nya busuk, dan berkata, lupakan saja, sudah busuk seperti ini. Omi segera menemukan tulang-tulang seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun di Yizuang setempat. Setelah penyamaran Omi, sekarang terlihat cukup baik. Omi kemudian langsung menuju sekolah Yanshan. Dan juga mengirim orang untuk memberitahu faksi-faksi besar lainnya bahwa mereka harus segera pergi ke sekolah Yanshan, yang memiliki petunjuk. Alasan mengapa Omi pergi ke Sekte Batu Tinta adalah karena Omi ingin Wang Rufang menangani masalah ini. Omi menggali ke Bangjo Yanshan. Tetapi sayangnya, Wang Rufang belum kembali dari Bangjo Yanshan, dan tidak memiliki transportasi cepat adalah masalah. Omi menunggu di Sekte Yanshan selama beberapa hari sebelum Wang Rufang akhirnya kembali.
Wang Rufang Senior. Wind Lightning. Kenapa kamu ada di Sekte Gunung Ingstoneku? Alis Wang Rufang berkerut. Karena dia mendapat kesan bahwa hanya beberapa hari yang lalu, masing-masing kembali dari sekolah Tangshan. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Omi berkata, saya memiliki perjalanan yang sangat cepat. Saya pernah ke beberapa tempat. Senior Wang Rufang. Saya mencari Anda karena saya telah menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dicari orang-orang itu. Apa? Apa yang kamu temukan? Omi berkata, tolong senior ikuti saya. Omi membawa Wang Rufang ke sebuah penginapan. Dan di depan Wang Rufang, memindahkan kotak itu dan membukanya. Apa ini? Omi berkata, saya tidak yakin. Kotak ini sama sekali tidak ada seorang pun di benua kita ini yang bisa memasaknya. Wang Rufang menyentuh kotak itu dan berkata, memang, ini adalah kotak mekanisme yang sangat pintar. Kami tidak memiliki mekanisme master yang begitu pintar di benua ini. Dari mana asalnya? Dan juga, mengapa ada tulang anak-anak di dalamnya? Omi berkata, tidak peduli bagaimana kamu memajangnya. Yang penting adalah surat ini. Kamu bisa membaca. Omi menunjukkan surat itu kepada Wang Rufang. Senior Wang Rufang. Menandakan apakah itu yang dicari oleh sekelompok orang itu. Saya tidak berani pergi ke sekolah Gunung Tang sendirian untuk menyerahkannya kepada mereka. Jadi saya datang untuk menemukan Anda. Bagaimanapun juga Anda adalah orang terkuat di Jianghu. Saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda. Tentu saja, sebelum saya datang ke sini, saya juga telah mengirim seseorang untuk memberitahu sekte lain sehingga mereka dapat datang ke sini dan fokus. Wang Rufang berkata, Wind Lightning, kamu telah bekerja keras. Jika ini benar-benar yang mereka cari, maka kamu benar-benar telah menyelamatkan seluruh Jianghu. Menurutmu, apakah itu benar-benar yang mereka cari? Saya pikir itu 9 kali dari 10. Kotak. Dan surat itu. Itu luar biasa. Sekarang mari kita tunggu faksi besar lainnya datang dan mengirim ini ke Tangshan bersama-sama. Omi meminta. Senior Wang Rufang. Ketika faksi-faksi besar datang, tolong jangan katakan bahwa saya menemukan benda ini. Oke. Tentu saja aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Jadi aku akan mengatakan aku berada di lokasi. Terima kasih. Omi dan istrinya 7 atau 8 hari di sekolah Yanshan menunggu sekitar. Dan setelah menerima berita itu, semua faksi utama datang ke sekolah Yanshan untuk menemukan Wang Rufang. Wang Rufang, Anda meminta seseorang mengirim surat untuk mengatakan bahwa Anda memiliki petunjuk. Di mana petunjuknya? Ketika berbagai faksi datang, mereka mengejar Wang Rufang. Wang Rufang menyiapkan kotak itu. Wang Rufang berkata, ketika semua orang ada di sini, mari kita kirim ini ke Gunung Tang bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Omi dan Wang Rufang, serta pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan agung leluhur sekte besar lainnya, menyatukan kotak itu dan memindahkannya ke lokasi sekolah Tangshan. Setelah tiba di sekolah Tangshan, Omi berkata, Senior, aku tidak akan menemanimu ke gunung. Jadi kamu bisa mengirim kotak itu ke atas. Wind Lightning, kenapa kamu tidak pergi? Kamu adalah pemimpin tertinggi gerbang tak berujung, kata seorang lelaki tua. Oh, maafkan aku para senior. Lagi pula aku masih muda. Bagaimana jika sekelompok orang di gunung itu melihat sesuatu yang ditemukan dan jatuh? Jadi aku lebih suka tidak naik ke sana. Semua orang tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Omi adalah yang termuda. Dalam kasus kematian adalah yang paling tidak adil. Sementara mereka semua adalah tulang tua. Kematian sebagai batas waktu dini. Wang Rufang membawa kotak itu dan berjalan ke aula utama Sekte Tangshan. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu telah melihatnya dan sedang menunggu di aula utama. Semuanya. Apakah Anda sudah menemukan orang yang saya inginkan? Semua orang gemetar ketakutan. Tidak berani berbicara. Rufus Wang berkata, orang-orang tidak berkeliaran. Karena mereka benar-benar tidak dapat. Tetapi, setelah menemukan ini, saya tidak tahu apakah itu yang Anda cari. Sebuah kotak. Apakah kalian bermain-main denganku? Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu bersinar. Kotak ini adalah kotak mekanisme yang sangat tepat dan indah. Di Jianghu kita ini, tidak ada yang berhasil sama sekali. Anda sebaiknya melihat apa yang ada di dalam kotak terlebih dahulu. Buka kotaknya. Wang Rufang membuka kotak itu. Di istana, termasuk pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu, lebih dari sekadar orang berkumpul untuk melihat. Sepasang tulang anak yang membusuk. Apa-apaan ini? Hei, teman-teman. Lihat pakaian anak ini. Ada tanda totem di kemeja ini. Ini, totem mereka. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu juga mengerutkan kening. Totem ini, dia tahu itu.
Bos, lihat. Di bawah peti ini, ada juga spidol. Itu adalah peti harta karun mesin yang ditempa oleh Crow Wolf Nara dari klan Serigala Gagak. Penanda kepala serigala ini mewakili dirinya. Sekelompok orang berkumpul di sekitar peti untuk berdiskusi. Wang Rufang dan yang lainnya berdiri dengan tenang di pintu masuk aula utama. Mereka semua berharap ini benar-benar yang mereka cari. Dan kemudian mereka akan berbalik dari sana. Bos, peti harta karun mesin ini, yang khusus digunakan untuk menyimpan makhluk hidup di laut, tidak akan tenggelam ke dasar laut dalam keadaan normal. Dan tidak akan memasuki udara laut dengan premis bahwa udara dijamin akan memasuki peti. Menurut situasi ini, tampaknya mereka seharusnya memasukkan sisa-sisa itu, yang baru berusia beberapa tahun, ke dalam kotak ini dan melemparkannya ke laut. Tetapi mereka tidak mengira bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama dan sisa-sisa itu akan berakhir mati di kotak harta karun organ. Pria di alam Deng Feng dengan setengah hati berkata, begitu. Dari jejak peti ini, seperti ini, saya pikir, seharusnya benar. Penduduk asli ini, bahkan tidak bisa mendapatkan dada seperti ini. Dan pakaian di dalam dada, pola pada pakaian, semuanya mewakili makna. Bagaimana penduduk asli ini akan mengerti? Pria di alam Deng Feng berpikir sejenak, mengangguk, dan tertawa. Sepertinya memang begitu. Hahaha. Saya pikir sisa itu benar-benar hidup. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu sudah berubah menjadi mayat. Tidak sia-sia saya datang ke sini. Seseorang, kemasi dada ini dan bawalah bersamamu ketika kamu kembali. Itu harus membuktikan bahwa sisanya sudah mati. Sehingga para petinggi tidak memiliki kekhawatiran. Wang Rufang dan yang lainnya juga benar-benar lega. Itu benar-benar yang mereka cari. Wang Rufang berkata, minta kita pergi sekarang. Pria Piklimbing Realem memandang mereka dan memancarkan sekelompok tulang tua yang tenggelam. Saya yakin mereka tidak akan hidup lama. Hanya saja saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi keluarlah. Wang Rufang dan yang lainnya segera keluar dari aula utama. Semua orang benar-benar lega. Akhirnya, masalah ini selesai. Jika tidak, semua sekte di seluruh Jianghu akan berdarah sampai mati. Wind Lightning, sudah berakhir. Kamu bisa kembali. Aku yakin orang-orang di gunung itu akan segera pergi. Wang Rufang tiba di dasar gunung dan berkata kepada Omi. Bagus. Omi juga merasa lega. Namun, Omi selalu memiliki rasa keengganan dalam dirinya. Tunggu aku. Suatu hari nanti, aku akan menemukanmu. Kata Omi di dalam hatinya. Sekarang sepertinya saya tidak bisa tinggal di gerbang tak berujung setiap hari. Saya harus keluar lebih banyak. Tinggal di gerbang tak berujung setiap hari dalam pemetaan tertutup tidak terlalu produktif sama sekali. Bahkan jika ada peluang, maka saya harus keluar untuk mencapainya. Peluangnya adalah untuk orang-orang yang tidak takut kerja keras dan mati dan senang berlarian. Omi sudah memutuskan dalam dirinya untuk berlayar sekali lagi setelah kejadian ini. Wang Rufang Senior, awan cahaya angin. Apalagi yang kamu inginkan? Senior Wang Rufang, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke laut bersama saya? Omi bertanya, pergi ke laut, di mana? Oh, jika orang-orang dari seberang lautan yang jauh bisa datang kepada kita, lalu mengapa kita tidak bisa pergi kepada mereka? Saya pikir di tempat itu, mungkin ada berbagai peluang yang bahkan mungkin memberi Anda kesempatan untuk melangkah ke Peak Ascension. Chance adalah sesuatu yang Anda cari dan temukan sendiri. Bukan sesuatu yang datang kepada Anda, ujar Omi. Mata Wang Rufang berbinar dan mengangguk. Ya, mungkin ada peluang baru melintasi lautan yang jauh untuk membantu saya melampaui leluhur saya. Tetapi bagaimana kita bisa melewati lautan tanpa batas ini? Selama berabad-abad, ada banyak orang yang ingin menjelajahi lautan ini dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh untuk menemukan peluang. Di masa lalu, senior dari Sekolah Naga Ilahi membentangkan lautan ke seberang laut. Tetapi juga saat ini, tidak ada berita tentang mereka sejak lama, dan mungkin semua sudah mati. Omi tersenyum. Di masa lalu, salah satu leluhur Sekte Naga Ilahi, setelah mencapai kesempurnaan Grandmaster, pergi ke laut tidak lama sebelum batas besar untuk menemukan kesempatan baru. Dan tidak ada berita sejak saat itu. Masalah ini, Omi mendengar dari tuan dan istri berharap ketika dia masih muda. Omi berkata, Senior Wang Rufang, alih-alih menunggu di sini untuk mati, mengapa Anda tidak pergi dan mengekspos diri Anda sendiri? Selain itu, di masa lalu, ketika orang-orang pergi ke laut untuk mencari peluang, itu mengandalkan kapal tradisional, lautan besar, dan kapal yang sulit untuk dilintasi. Dan sekarang jika Anda bersedia bertualang dengan saya memiliki Black Jiao dan Fire Demon Beast untuk membantu saya. Jadi kecepatan saya secara alami luar biasa. Dan selain itu, saya memiliki mesin terbang.
Jadi tentang masalah yang sama sekali. Tanda tanya. Lebih benar dari mutiara. Bagus. Wind Lightning. Maka lelaki tua itu akan pergi bersamamu. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang dengan peluang besar. Jika tidak maka akan sulit bagimu untuk melangkah ke guru kesempurnaan di usia 50-an, kata Wang Rufang. Omi tertawa sendiri. Kesempurnaan Master Clan. Saat ini, di depan orang-orang di alam Dengfeng. Itu hanya kentut. Tujuanku, untuk melampaui Master Clan dan melangkah ke Dengfeng. Hehe, nadanya besar. Tapi ada motivasi hanya ketika ada tujuan. Kalau begitu, aku tidak akan kembali ke Sekte Gunung Tinta lagi. Aku akan pergi bersamamu sekarang. Wang Rufang berkata, memang, tidak ada gunanya dia kembali ke Sekte Yanshan kecuali menunggu kematian. Bagus. Kalau begitu kembalilah ke gerbang tak berujung bersamaku dulu. Pada saat itu, dua lelaki tua terbang tidak jauh. Itu adalah leluhur Sekte Naga Ilahi Liu Xuan, dan penyihir tua Wang Yang. Guru leluhur Liu Xuan sepertinya telah mendengar sesuatu dan tersenyum. Senior Wang Rufang, Wind Lightning, apakah kalian pergi ke suatu tempat? Omi berkata, saya tidak perlu melapor kepada Anda kemana saya akan pergi, kan? Oh, tentu saja aku tidak perlu melakukannya. Tapi aku baru saja mendengar Wang Rufang berkata bahwa dia tidak kembali ke Sekte Yanshan dan siap untuk pergi bersamamu. Apa yang begitu menarik sehingga Wang Rufang tidak akan kembali ke Sekte Yanshan untuk duduk di kota? Dan tanpa Grandmaster untuk duduk di kota, dia tidak takut akan kecelakaan yang terjadi pada sekte tersebut. Wang Rufang menyeringai. Duduk konyol. Berapa banyak orang duduk di sekte setiap hari? Hanya demi sekte. Tetapi saya tidak lagi ingin menyumbangkan waktu saya demi sekte. Saya tidak peduli jika sesuatu akan terjadi di Sekte Yanshan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan terus berjuang untuk diri saya sendiri. Ke atas, meskipun melampaui sekte, terdengar sangat melingkar. Tetapi jika saya tidak bertengkar sedikit pun, bagaimana knowing bahwa tidak ada kemungkinan? Liu Xuan dan Wang Yang sama-sama berpikir bahwa itu adalah lelucon besar bagi Wang Rufang untuk mencoba melampaui klan master. Tetapi mereka tidak bisa tertawa karena kata-kata Wang Rufang tidak lebih dari kata-kata hati mereka. Liu Xuan bertanya, mau kemana kalian? Apakah ia mencoba menjelajahi lautan? Ke sisi jauh lautan, sama seperti tuanku saat itu. Benar sekali. Yang Omi kenal sebagai seorang anak, orang yang tersebar di lautan, adalah kakek Liu Xuan, satu generasi jauhnya dari Omi. Penyihir tua Wang Yang berkata, dengan teknologi pelayaran kami, Haf tidak dapat memenuhi lautan besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tidakkah kamu tahu bahwa Wind Lightning adalah orang yang cakap? Haha, Wind Lightning, ayo pergi. Bagus. Omi dan Wang Rufang segera terbang bersama. Liu Xuan menyaksikan mereka terbang menjauh. Liu Xuan ragu-ragu dan berkata kepada Wang Yang, kakak, kamu kembali ke sekolah naga ilahi. Aku tidak akan kembali. Kakak senior, kamu ingin pergi bersama mereka? Wang Rufang benar. Meskipun mimpi itu sangat tidak mungkin tercapai. Mengapa tidak mencoba? Saya juga akan pergi ke laut untuk mencari kesempatan. Tapi, kakak senior, saat itu kakek kita mungkin sudah dimakamkan di dasar laut. Mengapa kamu ingin membiarkan masa tuamu begitu menyiksa? Mengapa tidak menikmati masa tuamu? Hidup ini tidak mudah untuk membungkus sejauh ini lagi. Saatnya untuk berhenti dan beristirahat dengan benar. Kita sudah tua. Kita tidak punya beberapa tahun untuk hidup. Mengapa repot-repot? Kakak, pikiranku sudah dibuat-buat. Kamu harus kembali. Mungkin, ini terakhir kali kita akan bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Kakak senior, penyihir tua Wang Yang berteriak sambil menangis. Perpisahan abadi. Sungguh hal yang menyakitkan. Kepergian Liu Xuan ini mungkin memang perpisahan abadi. Liu Xuan terbang mengejar Omi Wang Rufang. Penyihir tua Wang Yang menyaksikan sosok Liu Xuan menghilang ke langit dan diam-diam berkata, sabar, semoga perjalananmu aman. Omi dan Wang Rufang hendak duduk di punggung Little Fire ketika seseorang di belakang mereka berteriak, tunggu aku. Tunggu aku. Ini Liu Xuan. Untuk apa yang dia ikuti? Omi sudah tahu bahwa pasti Liu Xuan yang ingin mengikuti Omi juga. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.